Kak Fitri akhirnya datang juga ke Polres Jakarta Selatan hari Ahad ya Bang, atau hari Minggu ya Bang ya, dengan diperiksa oleh penyidik selama 2 jam dengan 20 pertanyaan. Apa aja sih Bang 20 pertanyaan itu Bang? Ya, halo Kak Fitri kemarin telepon. Ada 20 kira-kira ya, 20 pertanyaan mencakup mengenai adanya LP pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Nah ini kan merajuk kepada postingan, merajuk kepada konten, merajuk juga kepada video yang disampaikan di akunnya atas nama Fitri Salteru bla 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 bla, yang sekarang ini dugaan kita itu adalah akun yang di fake ya, seperti itu. Bang, itu selain itu ada spesifik lagi gak sih Bang yang ditanyakan terkait ya itulah penyebaran yang akun itu Bang? Ya kalau akun itu kan sifatnya adalah semacam domain di dalam handphone itu kan boleh aja orang mempunyai akun banyak, nama juga bisa disamakan, dimiripkan gitu kan bisa kan. Tapi kan tentunya kalau dari pihak kepolisian, kalau lihat dari alat-alat cybernya kan dia lebih bisa memastikan nih siapa akun pembuatnya, dia harus pakai handphone siapa, posisi di mana, itu kan nanti kan dari pihak cyber tuh bisa mengecek tuh bagaimana apa yang disampaikan oleh pelapor dijadikan alat buktinya buat dijadikan laporan, kan tentunya ini menjadi dasar kuat ya untuk dijadikan sangkaan untuk awal pertama pintu masuk di laporan polisi ya, itu yang gitu. Tinggal bagaimana pengembangan polisi, kan Kak Fitri kemarin udah diperiksa, udah memberikan bukti-buktinya dan postingan-postingan yang sesuai dengan apa yang dia sampaikan ke media sosial. Nah, tinggal kita mengecek apakah benar nih yang disampaikan semua itu. Itu kan, tapi pihak polisi pasti lihat kan itu semua. Nah, itu kan tentunya pihak polisi yang punya ranah untuk bisa mengembangkan, mengecek apakah akun ini jelas benar atau betul-betul ini akun dibuat di fake gitu loh ya. Kalau memang benar di fake, tandanya ada orang yang memasukkan akunnya Kak Fitri. Tapi kalau memang tidak, tandanya itu benar ya, pasti kasusnya nggak lanjut. Itu aja Bang, yang membuat lama apa sih Bang selama 2 jam 20 pertanyaan? Pointernya apa sih Bang penyidik menanyakan ke Kak Fitri? Jadi pertanyaan itu kan dari 10 pertanyaan 20 pertanyaan, 10 pertanyaan dasar, 10 pendalaman materi, dan setiap poin-poinnya tuh ada A, B, C, D gitu. Jadi itu yang buat lama. Jadi posisi pada waktu itu handphonenya pakai akun apa, terus handphonenya apa, kan jelas tuh semua gitu. Nah terus postingan ini, tahu nggak dengan postingan ini gitu kan? Kalau tahu ya jelaskan tahu, kalau tidak ya tidak kan gitu. Semua itu poin-poin itu aja yang jelas secara detail itu mencakup mengenai bagian dari postingan-postingan yang masuk ke dalam media elektronik digital ya. Jadi handphone ya. Jadi itu aja poin-poinnya, karena kan di situ ada bentuk-bentuk yang diduga itu ada bentuk penghinaan, ya kan, penghinaan ataupun fitnah, kan dugaan itu. Nah fitnah dan dugaan itulah yang disampaikan. Nah Kak Fitri udah kasih counter terhadap bukti-bukti ya, itu yang disampaikan ke penyidik. Respon penyidik apa Bang? Menurut Abang sendiri kemarin sempat menemani. Iya, respon penyidik tentunya ini kan menjadi counter. Tapi penyidik kan nggak begitu aja, pasti akan mendalaminya. Nah, biarkan mereka bekerja sesuai protapnya. Jadi kita juga, kalau saya sebagai kuasa hukumnya Kak Fitri, tentunya saya hanya sebatas apa yang klien saya punya alat bukti yang sudah cukup menurut fakta. Tapi kalau nanti bagaimana penyidik melihat bahwa ini faktanya benar nggak, equal. Kalau fakta itu equal, tandanya ini bukan miliknya Kak Fitri, ya sudah, tandanya harus dicari itu siapa pemiliknya. Begitu. Bang, berarti kan agenda selanjutnya kalau sudah Kak Fitri sudah konfirmasi, sudah klarifikasi banyak, agenda selanjutnya apa lagi Bang? Untuk
ke depannya? Ya tentunya kita akan menunggu bagaimana polisi setelah proses pendalaman penyelidikan. Bagian terpenting adalah polisi harus bisa mencari, melihat, dan dari menguji alat bukti yang disampaikan oleh pelapor. Jadi kalau memang ini akunnya jelas kan, itu mencakup akun, nggak jauh-jauh dari akun. Apa yang menjadi dasar mereka melakukan undang-undang ITE pencemaran nama baik di media sosial, tentunya kan nggak ada lagi selain dia menyebarkan ke media sosial. Dasar-dasar kan itu. Saksi kan hanya mengetahui, melihat pada waktu dia membuat konten. Tapi kan konten itu ada di handphone. Handphone itu pada waktu dilihat. Seperti itu. Jadi ini yang harus benar-benar dicari dan diselidiki. Bagaimana proses duduk nggak kasusnya? Kan kasus pidana ini kan kasusnya harus duduk. Duduk itu artinya terpenuhi. Karena kalau masih di dalam proses lidik itu kan belum tahu siapa pelaku tindak pidananya, ya masih dalam lidik, ya kan? Kalau memang nanti ternyata ada orangnya dan mengetahui siapa yang pembuatnya akunnya, ya tentunya ini polisi akan menyiapkan, memberi informasi bahwa ini dia. Gitu. Tapi Niki tetap mau nyecernya ke FS karena itu dari omongannya dia lah itu bang, Ya, yang membuat dia tercemar namanya. Semua tuh bertindak bagaimana mereka melaporkan. Dasar-dasar melaporkan boleh-boleh aja. Tapi begitu seorang mendalilkan, dia juga harus bisa memfaktakan. Kalau sudah didalilkan, terus sudah dikonter dengan fakta-fakta, maka nanti biarkan polisi yang akan jelas faktanya. Jadi gitu. Abang yakin kasus ini akan dihentikan karena Kapitus sudah menjelaskan, memberikan fakta-fakta dan data-data yang... Ya, gini, kalau saya ini kan penasihat hukum. Artinya menjaga hak-hak klien saya supaya kasus itu berjalan sesuai dengan protap, sesuai dengan objektivitas bagaimana alat bukti yang disampaikan itu secara benar. Ya itu balik lagi. Kalau kebenaran ini emang bisa dikatakan aktual dan bisa dijadikan satu alat bukti yang betul-betul konkret ya, konkret hukum ya. Tentunya ini harus dihentikan. Ya, asal tidak ada rekayasa. Kan gitu. Tapi kalau tidak kan semua itu kan dari klien, semua kan berkasnya dari klien. Dan semuanya memang sudah saya juga lihat sendiri memang bukan akun dia. Ya, kalau bukan akun dia saya pikir harus dihentikan.